dan Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai pelajaran dipimpin doanya dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Masih ingat? Tetap semangat kita. Masih ingat kan? Yuk, kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Di dadaku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yeay! Masih semangat? Masih. Kayaknya lengkap personil hari ini. Lengkap kan? Lengkap, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk seterusnya tetap lengkap seperti ini ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Apa yang telah dipelajari tentang Asmaul Husna? Ada yang masih ingat? Nama Allah berdiri. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang berjumlah 99. Hebat, tepuk tangan. Kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah berapa? 99. Kita hanya mempelajari ada 16. Ada 16. Tujuan pembelajaran hari ini, karena kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah siswa dengan menganalisis makna dan kebesaran Asmaul Husna. Siswa dapat mempraktekkan atau menerapkan sikap keteladanan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah siswa dengan belajar Asmaul Husna, siswa dapat mengkreasikan Asmaul Husna melalui karya kolase dengan dibingkai dengan indah ya. Dan yang ketiga dengan siswa mendiskusikan. Nah, jadi kalian nanti mendiskusikan tindakan keteladanan Asmaul Husna
diskusikan, tindakan keteladanan Asmaul Husna. Jadi kalian nanti selain mendiskusikan juga harus dapat mempresentasikan di itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, kemarin sudah kita bagi kelompoknya ya. Sudah kan? Satu kelompok tiga orang. Nah, untuk kita belajar hari ini silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Allah Maha Allah Maha Mulia. Implementasi menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tetap sambil dilihat bukunya, sambil perhatikan kalimat. Silakan yang menghubungi membelakang papan tulis di ruang podcast. Allah Maha menjaga keamanan. Contohnya, implementasi yang digunakan bersikap optimis, sedang menerima godaan, memberi rasa aman terhadap siapapun. Itu implementasi, karena kemarin kan sudah belajar tentang artinya, sekarang implementasi, yaitu penerapan keteladanan dari Asmaul Husna yang kita bisa ambil dari makna Asmaul Husna. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu ada gambar seorang anak yang membantu menyeberang Al-Wakil, Allah Maha Mewakili. Al-Wakil selain Allah mewakili itu yang penting kita sudah usaha. Istilahnya bila ada masalah apa kita usahakan dulu. Ada keperluan apa kita usahakan dulu. Lalu kita pikirkan doa. Yang penting usaha dulu. Usaha dan doa. Jadi hasilnya itu besar. Jadi bila kalian ulangan usahanya belajar, berdoa, hasilnya nanti sudah serahkan kepada Allah. Al-Nabi, Allah Maha Hukum. Allah Maha mengumpulkan, memelihara toleransi, berkarakter, punya adil. Itu adalah implementasi dari sikap Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Ada yang ditanya sampai sini? Nah, Al-Hafiz, Allah Maha implementasi dari Al-Hafiz ini adalah agar orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Itu adalah implementasi dari Al-Hafiz. Jadi mencari ilmu juga implementasi dari Al-Hafiz, dari sifat Al-Hafiz. Kenapa orang mencari ilmu itu jalan menuju surga? Iya, orang mencari ilmu itu sama
Al-Wahhab. Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi karunia. Ya, Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi karunia. Jadi apa yang kita miliki itu adalah apa? Pemberian dari Allah. Sampai sini ada yang ditanya? Tidak. Tidak ada? Bila tidak ada, nah sekarang Ibu ada satu persoalan, satu masalah. Jadi tugasnya kalian pecahkan. Kalian pecahkan menurut pendapat kalian masing-masing. Silahkan kalian diskusikan. Dan juga jangan lupa kemarin suruh Ibu membuat tugas kolase berkelompok ya. Nah sekarang kalian diskusikan. Silakan kalian tulis soalnya. Kenapa? Tulis kenapa? Kenapa? Di zaman era serba digital, di zaman kenapa di zaman era serba digital ada kasus di zaman sekarang banyak orang bersedekah, berbagi, membantu sesama. Akan tetapi cara bersedekah tersebut akan masuk ke dalam vlog, masuk ke YouTube, di foto, dokumentasi. Nah, dari fenomena tersebut, apakah peristiwa tersebut itu masih dibilang ikhlas nanti Allah atau karena maksud lain? Nah, menurut kalian memahami fenomena yang ada di masyarakat ini seperti apa? Silahkan diskusi. Bebas pendapatnya. Demokrasi nanti aja ditulis pendapat kalian masing-masing kelompok ya, diskusi.
Diskusinya. Hasil diskusi kami menunjukkan mungkin sebagian orang melakukan hal tersebut dengan tujuan memotivasi orang lain agar melakukan hal yang sama. Namun, sebagian orang lain melakukan hal itu dengan maksud tertentu atau ingin mendapatkan pujian dan perhatian lebih dari itu. Ini kemungkinan niat awalnya baik, ya. Niat awalnya baik untuk memotivasi orang lain. Ya. Ayo sekarang kelompok kerja silakan hasil dari diskusinya deh. Hasil dari diskusi kami, menurut kami orang itu bersedekah niat karena Allah, tetapi ia bermaksud membuat vlog untuk memberitahukan kepada orang. Karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia berlangsung secara bersinambungan tanpa mengharap imbalan. Ya, sekarang kelompok 4 silakan dipaparkan hasil diskusinya tadi. Hasil diskusi dari kelompok 4 adalah beberapa orang mempunyai tujuan berbeda. Ada yang bersedekah hanya untuk membuat konten agar mendapatkan uang dari konten tersebut. Ada juga yang mengupload dokumentasi berupa foto atau video berisi bukti donasi yang diberi dari banyak orang melalui sebuah organisasi. Hal itu wajar karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan uang donasi tidak benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Kelompok kelima, yuk silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5. Ya, masih bisa dibilang ikhlas karena orang yang bersedekah dan dibikin vlog atau foto bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Dan jika dokumentasi itu akan dipakai ketika ia bergabung di sosialisasi khusus untuk berbagi dokumentasi, itu akan dijadikan bukti. Tetapi ada sebagian orang juga yang menjadikan vlog atau foto ini untuk bahan pamer atau bisa disebut dengan riya. Dan bisa juga hanya untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Sekian, terima kasih. Menurut hasil diskusi kami, ikhlas atau tidaknya itu tergantung orangnya niat dalam hati untuk Allah ataupun untuk kebenarannya sendiri. Karena jika memang niatnya untuk Allah, lebih baik jangan didokumentasikan atau disebarkan karena itu juga menimbulkan salah paham dan bisa dicap riya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kesimpulannya dari fenomena yang ada dari pendapat kalian ini dapat disimpulkan memang benar yang masuk vlog, masuk YouTube, terus ada foto itu adalah untuk dokumentasi. Biasanya yang memakai dokumentasi itu biasanya itu dari lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan-bantuan dari seseorang, bukan dia sendiri yang membuat atau membantu orang lain. Memang dia membantu tapi cuma dananya ada yang memberi dari lembaga. Nah, itu masih tetap dikatakan dengan ikhlas karena apa? Yang memberi tadi tidak disebutkan. Tapi bila dari dana pribadi, dana apa itu biasanya kan apa? Dimasuk di YouTube, inginnya apa? Like, subscribe. Bila like-nya banyak, subscribe banyak per bulan dapat uang banyak juga dari YouTube. Nah, itu termasuk perbuatan riya. Karena apa? Ada ulama mengatakan bila kita menyumbang tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri melihat. Kita mengambil dari pedoman itu. Cukup dengan Allah aja yang mengetahui bahwa kita menyumbang, maka pahala akan kita dapatkan di akhirat. Bila kita mengharapkan pahala di dunia, maka Allah akan memberikan dunia. Apalagi
biar manusia dapat berlipat ganda. Iya, dapat dari kalau subscribe nanti labelnya subscribe kan otomatis per bulan jadi juga ya. Nah, itu ada kesimpulan Ibu harapkan ada perwakilan siswa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Ya, lihat silakan. Kesimpulannya, orang yang bersedekah dengan cara didokumentasikan atau dipoto itu mungkin adalah sekelompok orang yang ditugaskan atau diutus dari lembaga untuk buktinya. Jadi tidak termasuk ria. Sebaliknya, jika orang itu memang dipoto dan disebarkan kemana-mana untuk mendapat perhatian, itu disebut ria dan tidak ikhlas karena Allah. Dan terima kasih. Ibu harapkan apa yang kita pelajari tadi mulai dari Asmaul Husna Al-Karim sampai selesai kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil yang baik. Nah, dari fenomena yang kita bicarakan tadi, ambil yang baik. Yang jelek jangan ditiru. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi diatur dan keluarkan HP-nya. Nah, kita sudah menyelesaikan bab 6 tentang Asmaul Husna. Ibu harapkan ini pesan di rumah, tolong dibaca bab selanjutnya tentang toleransi pada bab 7. Itu untuk pembelajaran minggu depan, ya. Ibu harapkan dapat diterapkan